Assalamualaikum semuanya. Namun, sebelum itu, jangan lupa menulis selawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Klik juga tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Embun masih menggantung di ujung-ujung padi yang baru setinggi betis. Langit di atas desa Sumbermulyo, Jawa Tengah, baru saja memerah, menyisakan sisa malam yang dingin. Di tengah sawah yang basah, seorang pria tua berdiri tegak, tangannya mencengkram cangkul dengan ritme yang teratur. Cahaya matahari pagi memantul dari kulitnya yang legam, penuh garis-garis usia. Namanya Sukarno, Pak Karno, begitu warga memanggilnya. Usianya sudah 57 tahun, tapi tubuhnya masih tegap, meski pundaknya sedikit membungkuk setelah puluhan tahun bertani. Pagi itu seharusnya biasa saja. Burung pipit beterbangan di kejauhan, dan suara air mengalir dari saluran irigasi kecil menemani langkahnya. Tapi, tiba-tiba, keheningan pecah. Deru motor polisi menggema dari jalan setapak, diikuti debu yang beterbangan. Pak Karno mendongak, matanya menyipit menatap tiga sosok berseragam yang melangkah cepat ke arahnya. Di depan mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras memimpin, Inspektur Hartono, kepala polisi setempat yang dikenal tak kenal kompromi. Pak Sukarno, suara Hartono menggelegar, lebih mirip perintah daripada pertanyaan. Pak Karno berhenti mencangkul, menyandarkan alatnya ke tanah. Ya saya, jawabnya tenang, suaranya dalam dan sedikit serak. Kamu ditangkap atas tuduhan menyimpan barang haram di rumahmu. Ikut sekarang, atau kami seret. Hartono melangkah maju. Tangannya sudah mencengkeram lengan Pak Karno. Barang haram? Saya cuma petani, Pak. Apa maksudmu? Pak Karno menatap Hartono. Matanya penuh kebingungan, tapi tak ada ketakutan. Tanpa banyak bicara, dua polisi lain yang lebih muda dan terlihat ragu maju dan memaksa tangan Pak Karno ke belakang. Cangkulnya jatuh ke tanah berlumpur dengan bunyi pelan. Warga yang sedang lelet jalannya di pematang sawah mulai berhenti menatap dengan mulut ternganga. Pak Karno ditangkap, salah apa dia? Bisik mereka, tapi tak ada yang berani mendekat. Hartono menoleh ke arah mereka, matanya melotot. Mau ikut campur? Pulang sana, bentaknya. Di kantor polisi Sumbermulyo, udara terasa pengap. Ruang interogasi kecil itu hanya berisi meja kayu reyot dan kursi besi yang dingin. Pak Karno duduk di sana, tangannya diborgol, wajahnya tetap tenang meski keringat mulai mengucur di dahinya. Di depannya, Hartono berdiri dengan tangan disilangkan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Jangan pura-pura bodoh, Pak. Kami dapat laporan ada ganja di lumbungmu. Ngaku saja, biar cepat selesai. Hartono membentak, tangannya menepuk meja hingga bergoyang. Lumbungku cuma simpan padi sama alat tani. Kalau ada ganja, bukan punyaku, jawab Pak Karno. Nadanya datar tapi tegas. Hartono tertawa pendek, lalu tiba-tiba melangkah mendekat. Tanpa peringatan, tangannya terayun, mendarat keras di pipi Pak Karno. Kepala pria tua itu terhentak ke samping, darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Masih keras kepala ya? Aku benci orang kayak kamu, sok suci. Bentak Hartono lagi. Di sudut ruangan, seorang polisi muda bernama Adi berdiri dengan wajah tegang. Ia baru 2 bulan bertugas di Sumbermulyo, dan ini pertama kalinya ia melihat Hartono bertindak brutal. Tangan Adi gemetar memegang buku catatan, tapi ia tak berani bersuara. Pak Karno menoleh perlahan, matanya bertemu dengan Adi sejenak. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan kemarahan, bukan ketakutan, tapi seperti bara yang menyala pelan di kegelapan. Interogasi berlangsung sejam. Hartono terus memukul dada, pundak, wajah, tapi Pak Karno tak juga mengaku. Akhirnya, dengan nafas terengah, Hartono memerintahkan anak buahnya mengunci Pak Karno di sel tahanan.
Biar dia lapar dulu semalam, besok kita lanjut, katanya, sambil menyeka keringat di dahinya. Malam menyelimuti Sumber Mulyo. Di dalam sel kecil berdinding beton, Pak Karno duduk bersila di lantai. Cahaya lampu temaram dari luar masuk lewat celah-celah ventilasi, menerangi wajahnya yang memar. Ia merogoh bajunya yang lusuh, mengeluarkan kalung tua dari logam sederhana dengan liontin berbentuk bintang kecil. Jari-jarinya yang kasar mengelus liontin itu, dan untuk pertama kalinya hari itu, bibirnya membentuk senyum tipis. 20 tahun aku simpan ini, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya hampir tak terdengar. Mungkin sudah waktunya. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara daun padi yang bergoyang, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Dinding sel tahanan terasa dingin di punggung Pak Sukarno. Cahaya lampu di luar berkedip-kedip, seolah-olah ikut resah dengan malam yang terlalu sunyi. Ia duduk bersila, tangannya masih memegang kalung tua itu. Matanya menatap kosong ke arah ventilasi kecil di dinding. Di luar, suara jangkrik dan angin malam bercampur dengan langkah sepatu Adi, polisi muda yang tadi sore tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Pak Sukarno tahu Adi sedang berjaga malam ini. Ia mendengar bisikannya pada rekan sesama polisi, penuh keraguan tentang apa yang terjadi siang tadi. Tiba-tiba, ingatan Pak Sukarno melayang jauh. Ia bukan lagi petani tua yang duduk di sel sempit ini. Ia kembali menjadi Jenderal Soekarno Wibowo 30 tahun lalu, berdiri tegak di lapangan upacara dengan seragam TNI yang rapi, 3 bintang emas berkilau di pundaknya. Saat itu, ia memimpin operasi besar di perbatasan, menggagalkan penyelundupan senjata yang nyaris memicu konflik berdarah. Tangan yang kini penuh kapalan itu pernah memegang senapan, memerintah ratusan prajurit dengan suara yang menggetarkan. Tapi semua itu ia tinggalkan, pensiun dini, kembali ke desa, memilih cangkul ketimbang pangkat. Untuk apa kehebatan kalau tak ada ketenangan? Gumamnya pada diri sendiri suatu malam, saat memutuskan meninggalkan dunia militer. Kembali ke kini, pintu sel berderit pelan. Adi muncul di ambang pintu, membawa segelas air dan sepotong roti kering. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatap lama. "Pak, makan dulu," katanya lirih, meletakkan makanan itu di lantai. Pak Sukarno mengangguk, tapi tak bergerak mengambilnya. "Terima kasih, Nak, tapi aku tak lapar," jawabnya. Suaranya hangat meski wajahnya masih memar. Adi ragu sejenak lalu bertanya, "Pak, kenapa Bapak tak melawan tadi? Bapak kelihatan kuat." Pak Sukarno tersenyum tipis. Matanya menatap Adi dengan penuh makna. "Melawan itu bukan cuma dengan tinju, Nak. Sabar juga kekuatan." Adi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia mundur perlahan, tapi ada sesuatu di tatapan Pak Sukarno yang membuatnya tak bisa tidur malam itu. Sementara itu, di ruang utama kantor polisi, Inspektur Hartono duduk dengan kaki disilangkan di atas meja. Ia menyesap kopi hitam sambil tertawa bersama 2 anak buahnya. "Petani tua itu keras kepala, tapi besok aku buat dia tak bisa bicara lagi," katanya dengan nada penuh percaya diri. "Kalian lihat saja, laporan ini bakal jadi trofi buatku. Promosi tinggal selangkah." Ia menunjuk tumpukan kertas di mejanya, penuh tuduhan palsu yang ia susun rapi untuk menutupi penganiayaan siang tadi. Tapi di luar kantor, desa mulai bergetar. Di warung kecil dekat sawah, beberapa warga berkumpul, berbisik dengan wajah cemas. "Pak Karno itu orang baik. 2 tahun lalu, dia yang bayarin sekolah anakku pas aku tak punya apa-apa," kata Mbah Sari, seorang janda tua yang dulu pernah dibantu Pak Sukarno. "Iya, dia juga yang bantu bikin saluran air di sawah timur." "Kok bisa ditangkap?" timpal Pak Minto, petani lain yang mulai curiga. Bisik-bisik itu menyebar.
seperti angin yang membawa daun kering kemana-mana. Kembali di sel, Adi tak tahan lagi. Ia masuk lagi dengan membawa tas lusuh Pak Sukarno yang disita tadi pagi. "Pak, ini tas Bapak. Barangnya dicek tadi, cuma baju sama dompet kecil," katanya meletakkan tas itu di dekat Pak Sukarno. Tapi saat Adi berbalik, tangannya tak sengaja menyenggol tas itu hingga terbuka. Selembar kertas tua jatuh, sebuah dokumen lusuh dengan cap TNI dan foto muda Pak Sukarno, lengkap dengan pangkat Jenderal Mayor. Adi membeku, matanya membelalak membaca tulisan itu. "Jenderal Sukarno Wibowo?" Gumamnya, suaranya bergetar. Pak Sukarno menoleh, matanya tajam tapi tenang. "Simpan itu, Nak. Belum waktunya orang lain tahu," katanya pelan. Adi tergesa-gesa memasukkan dokumen itu kembali. Tangannya gemetar. Ia keluar dari sel dengan kepala penuh pertanyaan, sementara Pak Sukarno kembali memandang kalung di tangannya. Di luar, langit mulai gelap sepenuhnya. Hujan gerimis turun, membasahi sawah-sawah Sumbermulyo. Pak Sukarno menutup mata, napasnya dalam dan teratur. "Waktunya hampir tiba," gumamnya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Di kejauhan, petir menyambar pelan, seolah menjawab bisikannya. Matahari pagi terbit malas di atas Sumbermulyo, tertutup awan kelabu yang tak kunjung pergi sejak hujan semalam. Di halaman kantor polisi, warga mulai berkumpul. Ada yang membawa cangkul, ada yang hanya berdiri dengan tangan mengepal. Wajah mereka penuh amarah dan ketidakpastian. Mbah Sari dengan rambut putihnya yang kusut berdiri di depan, suaranya parau tapi tegas. "Kalian tak boleh siksa Pak Karno. Dia orang baik. Apa salahnya?" teriaknya, diikuti sorak setuju dari warga lain. Di dalam kantor, Inspektur Hartono mengintip dari jendela, wajahnya memerah. "Kurang ajar, berani-beraninya mereka datang ke sini," bentaknya pada anak buahnya. Ia menoleh ke Adi yang berdiri kaku di sudut ruangan. "Kamu, Adi, pergi keluar, usir mereka. Bilang ini urusan polisi, bukan pasar." Adi mengangguk pelan, tapi kakinya terasa berat. Bayangan dokumen tua yang ia lihat semalam masih menghantuinya. Jenderal Sukarno Wibowo. Siapa sebenarnya Pak Karno? Di sel tahanan, Pak Sukarno duduk dengan tenang, mendengar keributan di luar. Ia bisa mendengar suara Mbah Sari dan untuk sesaat matanya berkaca. Ia ingat betul saat membantu janda tua itu menjual seekor kerbau miliknya sendiri agar anak Mbah Sari bisa lanjut sekolah. "Keren sekali anakmu, Mbah. Jangan sampai berhenti," katanya waktu itu, tersenyum sederhana. Kini, mendengar warga membelanya, ada rasa hangat di dadanya, tapi juga beban. Ia tahu saat ini akan tiba. Adi akhirnya keluar, menghadapi warga dengan suara yang gemetar. "Bapak Ibu, pulang dulu. Ini urusan hukum, kami yang tangani." Tapi warga tak bergeming. Pak Minto maju, matanya tajam. "Hukum? Hukum apa yang mukulin orang tak bersalah? Kalian pikir kami bodoh?" Adi mundur selangkah, tak tahu harus menjawab apa. Di belakangnya, Hartono muncul, tangannya memegang pentungan. "Mau rusuh Tiga? Aku kasih rusuh," ancamnya. Tapi warga hanya semakin berteriak. Di dalam sel, Pak Sukarno memanggil Adi yang kembali masuk dengan wajah pucat. "Nak, duduk sini sebentar," katanya lembut. Adi menurut, duduk di lantai di depan Pak Sukarno. "Bapak dengar keributan tadi? Mereka baik ya, warga sini?" Pak Sukarno tersenyum tapi ada kesedihan di matanya. Adi mengangguk pelan. "Tapi Pak Hartono bilang Bapak penjahat. Saya bingung, Pak." Pak Sukarno menatap Adi lama, lalu berkata, "Kebenaran itu seperti benih, Nak. Harus ditanam dulu, disiram, baru tumbuh. Sabar ya, bentar lagi kau tahu." Adi ingin bertanya lebih jauh,
tapi Hartono masuk dengan langkah keras. "Adi, keluar. Kita geledah rumahnya sekarang. Pasti ada barang bukti," perintahnya. Pak Soekarno hanya diam, matanya mengikuti mereka pergi. Sore itu, rumah sederhana Pak Soekarno di ujung desa jadi sasaran. Dinding bambunya berderit saat Hartono dan anak buahnya masuk, mengobrak-abrik segalanya. Istri Pak Soekarno, Bu Ulan, berdiri di sudut dengan wajah pucat memeluk Joko, anak bungsunya yang baru 17 tahun. "Kalian cari apa? Kami tak punya apa-apa," teriak Bu Ulan, tapi Hartono tak peduli. Ia membongkar lumbung kecil di belakang rumah, melempar karung-karung padi ke tanah. Hingga akhirnya, di sudut lumbung, Hartono menemukan kotak kayu tua yang terkunci rapat. "Ini dia," serunya. Wajahnya penuh kemenangan. Ia memaksa kotak itu dibuka dengan linggis, dan saat tutupnya terlepas, semua orang terdiam. Di dalamnya bukan ganja atau barang haram, melainkan seragam TNI tua yang sudah lusuh, lengkap dengan 3 bintang emas di pundaknya. Ada juga setumpuk medali kehormatan, berkilau meski penuh debu. Adi, yang berdiri di dekat Hartono, tersentak. "Ini seragam jenderal," gumamnya. Suaranya hampir hilang. Hartono tertawa sinis. "Palsu, dia cuma petani, mana mungkin jenderal." Tapi Adi tak yakin. Ia memandang Bu Ulan yang kini menangis pelan dan Joko yang menatap Hartono dengan mata penuh dendam. "Kalian tak tahu apa-apa tentang Bapak," kata Joko. Suaranya bergetar. Hartono mengabaikannya, menyuruh anak buahnya membawa kotak itu ke kantor. "Besok kita buktikan dia penipu," katanya, tapi ada nada gugup di suaranya. Malam itu, di sel tahanan, Pak Soekarno mendengar langkah Adi mendekat lagi. Polisi muda itu membawa kotak kayu itu. Wajahnya penuh pertanyaan. "Pak, ini beneran punya Bapak?" tanyanya. Pak Soekarno mengangguk pelan. "Iya nak, itu bagian dari hidupku yang lama." Adi menelan ludah, lalu bertanya, "Kenapa Bapak tak bilang dari awal?" Pak Soekarno tersenyum pahit. "Karena aku ingin mereka yang salah membukanya sendiri. Biar mereka tahu kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya." Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan padi muda. Benih kebencian sudah tertanam di hati warga, di jiwa Adi, dan di ambisi Hartono yang mulai goyah. Pagi di Sumber Mulyo terasa berat. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, tapi udara penuh dengan bisik-bisik warga yang tak lagi takut. Di kantor polisi, Adi duduk gelisah di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari kotak kayu tua yang kini tergeletak di meja Inspektur Hartono. Seragam jenderal dan medali-medali itu seperti menatapnya, menuntut jawaban. Semalam, ia tak bisa tidur. Bayangan dokumen dan tatapan tenang Pak Soekarno terus berputar di kepalanya. Hartono masuk dengan langkah tergesa, wajahnya kusut. "Adi, buang barang-barang itu. Aku bilang itu palsu, dengar?" bentaknya, tapi suaranya tak lagi penuh percaya diri. Adi tak bergerak, tangannya mencengkeram meja. "Pak, ini seragam asli. Medalinya juga. Saya pernah lihat di pelatihan. Ini medali kehormatan TNI." Katanya pelan, tapi tegas. Hartono membeku, lalu tertawa keras, meski terdengar dipaksakan. "Kamu polisi atau detektif? Jangan sok pintar." Ia menyambar kotak itu dan melemparnya ke lantai. Medali-medali berhamburan dengan bunyi denting yang menusuk. Di sel tahanan, Pak Soekarno mendengar keributan itu. Ia berdiri perlahan, tangannya memegang dinding untuk menyangga tubuhnya yang masih sakit dari pukulan kemarin. Adi masuk dengan wajah pucat, membawa seragam yang ia selamatkan dari lantai. "Pak, saya tak tahu harus apa," katanya, suaranya bergetar. Pak Soekarno menatapnya lama, lalu berkata, "Nak, ada telepon di kantor kan? Pinjam sebentar, hubungi nomor ini." Ia menyebutkan
deretan angka yang sudah ia hafal puluhan tahun. Nomor seorang sahabat lama di markas TNI Semarang. Adi ragu, tapi ada sesuatu di suara Pak Soekarno yang membuatnya tak bisa menolak. "Bapak bilang apa ke mereka?" tanyanya. Pak Soekarno tersenyum tipis. "Bilang saja, Jenderal Wibowo minta bantuan. Mereka tahu sisanya." Adi mengangguk, lalu bergegas keluar. Jantungnya berdegup kencang. Di ruang utama, ia menyelinap ke telepon saat Hartono sedang sibuk berdebat dengan anak buahnya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor itu. Suara di ujung sana dalam dan tegas. "Markas TNI Semarang." "Siapa ini?" Adi menelan ludah, lalu mengulang pesan Pak Soekarno. Ada jeda panjang, lalu suara itu berubah serius. "Tunggu di situ, kami datang." Sementara itu, di luar kantor, warga semakin ramai. Pak Minto memimpin mereka, membawa spanduk sederhana bertuliskan, "Bebaskan Pak Karno." Bu Wulan dan Joko juga ada di sana. Wajah mereka penuh harap bercampur air mata. Tapi Hartono tak gentar. Ia keluar dengan pentungan di tangan, berteriak, "Mundur atau kalian semua masuk sel." Warga bergoyang, tapi tak mundur. Joko maju, matanya membara. "Kalian aniaya bapakku, sekarang takut lihat kami bersatu?" Hartono mengangkat pentungan, tapi sebelum ia bergerak, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah jeep militer berhenti di depan kantor, debunya beterbangan. Seorang pria berusia 60-an, bertubuh tegap dengan seragam TNI lengkap, turun dari mobil. 2 bintang di pundaknya berkilau. Kolonel Darmawan, sahabat lama Pak Soekarno. Warga terdiam. Hartono menurunkan pentungannya perlahan, wajahnya pucat. "Siapa yang tangkap Soekarno Wibowo?" tanya Kolonel Darmawan, suaranya dingin tapi menggetarkan. Hartono tergagap. Saya cuma jalankan tugas, Pak." "Dia terduga." "Terduga apa? Jenderal yang selamatkan ribuan nyawa di perbatasan jadi terduga?" Potong Kolonel Darmawan, matanya tajam. Adi muncul dari dalam, membawa Pak Soekarno yang berjalan pelan. Wajahnya memar, tapi penuh wibawa. Warga bersorak, Bu Wulan menangis terisak sambil memeluk suaminya. Kolonel Darmawan menghampiri Pak Soekarno, lalu memberi hormat dengan penuh rasa hormat. "Maaf aku terlambat, Karno. Tapi sekarang aku di sini," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Pak Soekarno mengangguk, lalu menoleh ke Hartono. "Aku tak mau balas dendam, Pak. Tapi kebenaran harus bicara," katanya. Suaranya dalam dan penuh kekuatan. Hartono mundur selangkah, tangannya gemetar. Ia tahu posisinya sudah goyah. Kolonel Darmawan menoleh ke Adi. "Kamu yang telepon tadi? Bawa kami ke bukti-buktinya." Adi mengangguk, membawa mereka ke kotak kayu dan dokumen yang tersisa. Hartono mencoba bicara. "Ini salah paham, Pak. Saya..." "Cukup," bentak Kolonel Darmawan. "Kamu akan jawab ini di pengadilan militer." Sore itu, Pak Soekarno dibebaskan sementara. Ia berdiri di depan kantor polisi, dikelilingi warga yang menangis haru. Hartono hanya bisa menatap dari dalam, wajahnya penuh ketakutan. Pak Soekarno menoleh ke arahnya, matanya tajam, tapi tenang. "Tugas itu suci, Pak. Jangan kau kotori," katanya pelan. Lalu berbalik memeluk keluarganya. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, menyisakan cahaya merah di sawah-sawah Sumber Mulyo. Hujan turun deras di Sumber Mulyo malam itu, membasahi sawah dan jalanan tanah yang kini penuh lumpur. Di dalam rumah sederhana Pak Soekarno, lampu minyak menyala redup, menerangi wajah Bu Wulan yang masih basah oleh air mata. Ia duduk di samping suaminya, memegang tangannya erat. "Aku takut, Mas. Mereka polisi, kita cuma petani," katanya lirih. Pak Soekarno mengelus tangan istrinya, matanya penuh ketenangan. "Kita tak sendiri, Wulan. Kebenaran punya temannya sendiri," jawabnya, suaranya dalam dan menenangkan. Joko,
yang duduk di sudut mengepalkan tangan. "Aku mau mereka bayar, Bapak," katanya. Amarah masih membara di dadanya. Di kantor polisi, suasana tak kalah tegang. Inspektur Hartono berjalan mondar-mandir, keringat membasahi keningnya meski udara dingin. Kolonel Darmawan dan 2 perwira TNI lainnya duduk di ruang utama meneliti dokumen dan laporan yang Adi serahkan. "Ini penganiayaan terencana, Hartono. Tuduhanmu tak berdasar dan kau aniaya warga sipil, jenderal pula," kata Kolonel Darmawan. Suaranya dingin seperti pisau. Hartono mencoba membela diri. "Pak, ini salah paham. Saya dapat laporan, saya cuma..." "Laporan dari mana? Tunjukkan," potong Kolonel Darmawan. Hartono tergagap, tak bisa menjawab. Ia tahu laporan itu fiktif, dibuatnya sendiri untuk menutupi kesalahannya. Adi berdiri di sudut, wajahnya penuh penyesalan. Ia melangkah maju, suaranya pelan tapi tegas. "Pak Kolonel, saya ikut tadi. Saya lihat Pak Hartono pukul Pak Soekarno tanpa bukti. Saya salah karena diam." Kolonel Darmawan menatapnya, lalu mengangguk. "Keberanianmu bicara sekarang menyelamatkanmu, nak. Tapi ia menunjuk Hartono. Tak akan lolos." Pagi harinya, kabar menyebar cepat. Pak Soekarno didampingi Kolonel Darmawan mengajukan kasus resmi ke pengadilan militer di Semarang. Warga Sumbermulyo ikut bergerak, mengumpulkan kesaksian tentang kebaikan Pak Soekarno dan kekejaman Hartono. Mbak Sari bersaksi dengan tangis, "Dia bantu aku pas aku tak punya apa-apa. Orang kayak dia tak mungkin jahat." Pak Minto menambahkan, "Hartono sering maksa kami bayar pajak sawah. Dia yang penutup." Hartono tahu akhirnya dekat. Malam itu, ia mencoba kabur, membawa tas kecil berisi uang dan dokumen palsu. Tapi di perbatasan desa, Adi menghadangnya bersama 2 polisi lain yang kini memihak kebenaran. "Pak, berhenti, jangan tambah dosamu," kata Adi, matanya penuh kekecewaan. Hartono mengumpat, mencoba melawan, tapi Adi menahannya dengan tangkas. "Kau anak kemarin, berani lawan aku?" teriak Hartono. Tapi suaranya tenggelam oleh deru hujan. Ia akhirnya diborgol, wajahnya penuh lumpur dan keputusasaan. Di pengadilan militer Semarang, 2 minggu kemudian ruangan penuh sesak. Pak Soekarno duduk di bangku saksi, seragam tuanya ia kenakan lagi. Setelah 20 tahun, 3 bintang emas di pundaknya bersinar terang. Hartono berdiri di dok terdakwa, kepalanya tertunduk. Hakim membacakan vonis. Inspektur Hartono dinyatakan bersalah atas penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan bukti. Hukuman 10 tahun penjara dan diberhentikan tidak hormat. Warga yang hadir bersorak, Bu Wulan memeluk Joko dengan tangis haru. Hartono mencoba bicara terakhir kali. "Saya cuma jalankan tugas." Tapi Pak Soekarno menatapnya, matanya tajam. "Tugas itu untuk melindungi, bukan menyakiti. Kau pilih jalan salah." Hartono terdiam, lalu diseret keluar oleh petugas. Sore itu, Pak Soekarno kembali ke Sumbermulyo. Ia berdiri di sawahnya, mencium aroma tanah basah yang ia cintai. Warga mendekat, membawa makanan dan ucapan terima kasih. Kolonel Darmawan menepuk pundaknya. "Kau masih jenderal sejati, Karno?" Pak Soekarno tersenyum. "Aku cuma petani sekarang, Mas. Tapi keadilan tak boleh mati." Ia mengambil cangkulnya lagi, melangkah ke ladang dengan tenang. Badai telah usai, tapi benih kebenaran kini bertunas di hati semua orang. 3 bulan berlalu sejak vonis pengadilan militer mengguncang Sumbermulyo. Sawah-sawah kini menghijau lebat, padi mulai menguning, siap dipanen. Angin sepoi membawa aroma tanah subur dan kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Warga tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk saat melewati kantor polisi. Mereka tersenyum, saling menyapa, dan sesekali melirik ke arah ladang Pak Soekarno dengan rasa hormat yang tak terucapkan. Pak Soekarno berdiri di tengah sawahnya, cangkul di tangan,
Keringat menetes di dahinya. Seragam jenderal yang ia kenakan di pengadilan kini kembali tersimpan rapi di kotak kayu tua, digantikan oleh baju lusuh dan caping bambu yang sudah usang. Di sisinya, Joko ikut mencangkul, wajahnya lebih tenang dibandingkan hari-hari penuh amarah dulu. Bu Wulan duduk di pematang, menyiapkan nasi bungkus dan air untuk mereka. "Mas, jangan terlalu capek, badanmu belum pulih betul," katanya lembut. Pak Sukarno tersenyum. "Ini yang bikin aku hidup, Wulan, tanah ini." Tiba-tiba, suara motor terdengar dari jalan setapak. Adi turun dari kendaraannya. Seragam polisinya rapi, tapi wajahnya penuh kerendahan hati. Ia membawa sekeranjang buah dari pasar, hadiah kecil yang ia bawa dengan tangan gemetar. "Pak Sukarno, Bu Wulan, saya minta maaf lagi atas semua yang terjadi," katanya, kepalanya sedikit tertunduk. Pak Sukarno meletakkan cangkulnya, melangkah mendekat dan menepuk pundak Adi. "Kau sudah minta maaf dengan tindakanmu, nak. Membela yang benar itu tak gampang, tapi kau pilih jalan itu," katanya. Suaranya hangat seperti angin sore. Adi duduk bersama mereka di pematang sawah, mendengarkan Pak Sukarno bercerita. 20 tahun lalu, aku tinggalkan pangkat karena aku capek lihat kekuasaan dipakai buat nyakitin orang. Aku pikir jadi petani aku bisa hidup tenang. Tapi ternyata kebenaran tetap panggil aku, ujar Pak Sukarno. Matanya menatap jauh ke horizon. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Saya mau jadi polisi yang benar, Pak. Kayak yang Bapak bilang, melindungi, bukan menyakiti." Pak Sukarno mengangguk. "Itu tugas suci, nak. Jangan lupa." Sore itu, warga mulai berdatangan ke ladang Pak Sukarno. Mbah Sari membawa ketupat, Pak Minto membawa pisang dari kebunnya. Mereka tak bicara banyak, tapi tindakan mereka penuh makna. Ucapan terima kasih atas keberanian Pak Sukarno yang membawa keadilan kembali ke desa. Joko tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam waktu lama saat melihat warga bersatu seperti keluarga besar. "Bapak hebat," katanya pelan. Pak Sukarno tertawa kecil. "Bukan aku, Jo, kita semua." Malam menjelang, langit Sumbermulyo dipenuhi bintang. Pak Sukarno duduk di beranda rumahnya, memandang sawah yang kini tenang. Bu Wulan duduk di sampingnya, tangannya memegang tangan suaminya. "Mas, apa kita bakal damai sekarang?" tanyanya. Pak Sukarno mengangguk, lalu menatap kalung tua dengan liontin bintang yang ia pegang. "Damai itu kita buat sendiri, Wulan. Tapi keadilan, itu kayak padi. Butuh waktu untuk tumbuh, disiram sama keberanian, dipupuk sama hati nurani," katanya. Suaranya penuh makna. Di kejauhan, Adi berjalan pulang ke kantor polisi. Langkahnya lebih tegap. Ia tahu tugasnya kini lebih besar. Bukan cuma menjaga desa, tapi juga menjaga hati nuraninya. Hartono, yang kini meringkuk di penjara Semarang, tak lagi jadi bayang-bayang di Sumbermulyo. Badai telah usai, dan panen keadilan akhirnya tiba. Pak Sukarno mengangkat cangkulnya ke pundak, melangkah masuk ke rumah dengan senyum kecil. "Besok kita panen, Wulan. Padi kita udah siap," katanya. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa harapan baru untuk desa kecil yang pernah hampir patah. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, kekuasaan sejati bukan dari kekerasan atau pangkat, melainkan dari integritas dan keberanian untuk membela yang benar. Keadilan mungkin terlambat, tapi seperti padi, ia akan tumbuh dan berbuah jika dirawat dengan hati nurani dan solidaritas. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya.